Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kecil saya doakan tahun ini lunas hutangnya. Amin. Yang paling ikhlas saya doakan tahun ini bisa berangkat umroh haji serta berkah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua ya, dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu seminar bisnis syariah dengan harapan merdeka dari hutang riba. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin cek dulu ini, takutnya salah kamar. Coba Bapak Ibu yang hadir yang ingin tahun ini lunas hutang, siapa kira-kira? Yang ingin lunas hutang? 99%, hanya 1% yang ngancur. Ya, saya doakan yang ngancur benar-benar hutangnya lunas tahun ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu, Anda beruntung sekali hari ini ya, bisa hadir di acara kami Sahabat Karib Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini Sahabat Karib akan mengupas ya solusi lunas hutang bebas riba. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir yang hutangnya 3 tahun tidak lunas-lunas, insya Allah nanti setelah mengikuti program kami insya Allah tahun ini lunas semua. Nah, dengan harapan nanti komunitas kami memberikan sebuah solusi mewujudkan impian secara cash. Nah, barangkali Bapak Ibu terjerat hutang karena sebuah impian yang sangat besar dan belum terwujud. Melalui wasilah Sahabat Karib insya Allah impian-impiannya nanti terwujud semua. Dan itu bisa diwujudkan secara cash tanpa nyicil lagi, tanpa utang lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang serius ya ingin segera lunas hutang mewujudkan impian secara cash, wajib fokus. Siap fokus ya? Siap lunas semua hutangnya? Kalau ingin lunas, nah saya sedikit ingin sharing kepada Bapak Ibu dan kalau ingin impiannya segera terwujud, ingin jadi orang sukses ya, ada 2 hal yang harus Bapak Ibu miliki ya, sekedar sharing. Yang pertama harus miliki yang namanya intelektual ya, punya ilmu ya, punya kecerdasan. Nah ini kenapa? Karena dengan ilmu nanti insya Allah impian-impian Bapak semua, Ibu termasuk ya, bisa diwujudkan. Selain itu kita harus punya yang namanya mentalitas ya. Kalau di dalam Islam punya iman, betul ya? Punya keimanan, punya keyakinan bahwa hari ini Bapak Ibu hadir di ruangan ini adalah semata-mata karena ridho dari Allah SWT. Karena semata-mata ini adalah jawaban dari doa Bapak Ibu selama ini. Oke, mari Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Sesi selanjutnya ini mohon handphone di silent biar lebih fokus dan tidak mengganggu teman kita ya. Sudah? Nah, mari Bapak Ibu sekalian berdoa sebentar, mudah-mudahan apa yang menjadi impian Bapak Ibu yang selama ini belum terwujud bisa terwujud tahun ini ya, dimudahkan, dilancarkan dan diridhoi oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mentalitasnya bagus, biasanya semangatnya luar biasa. Ya, karena percuma banyak ilmu ya, orangnya cerdas, mentalnya kurang bagus. Ini percuma nanti, tidak bakalan sukses. Ya, contohnya banyak orang di luar sana pendidikannya sudah tinggi. Kenapa setelah lulus sarjana pulang kampung, pulang desa, kehidupannya biasa-biasa saja? Karena yang faktor kedua ini, faktor mentalitasnya masih belum. Dan biasanya ciri-ciri orang yang mentalitasnya bagus itu semangat. Ya, sejarah membuktikan Indonesia dulu bisa melawan penjajah karena itu punya keyakinan, punya mentalitas petarung. Ya, contoh para pahlawan kita dulu ya, melawan penjajah senjatanya hanya bambu runcing, betul ya? Kalau kita hitung-hitungan secara matematik, ya, lawannya Jepang sudah bisa buat tank, buat senjata api ya. Kita masih bambu runcing. Ilmu perangnya ya nggak ada ya. Karena semangat
dan mental yang bagus, punya keimanan yang kuat. Dan ciri-cirinya adalah semangat. Siap semangat semua ya? Nah ini, semangat ini yang menentukan. Saya ingin cek semangatnya. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya apa kabar, jawabnya merdeka. Ya, biar benar-benar merdeka. Merdeka dari hutang dan riba. Ya, merdeka dari tekanan-tekanan masalah ekonomi. Siap ya? Terus kalau ditanya KTPS, jawabnya adalah go berkah, no riba, go Baitullah. Jadi kita cari keberkahan hari ini. Ya. Terus sahabat karib, bantu umat lunas hutang bebas riba. Karena moto kami ini bantu umat lunas hutang bebas riba. Siap ya? Oke, kita cek apa kabar? Masih separuh. Berarti semangatnya masih setengah-setengah. Ya? Sekali lagi, apa kabar? 80%. Apa kabar? BTPS. Sahabat karib. Luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Nah ini ciri-ciri orang yang bakalan sukses ya. Karena rata-rata orang sukses itu semangat, betul ya? Kalau jadi polisi, jadi TNI semangat ya. Harus semangat. Nah, di sini kebetulan ada polisi. Ada Pak Babin. Insya Allah Pak Babin semangatnya nular ke yang lain. Siap semangat Pak Babin? Nah ini. Oke, saya ingin kenalan ya. Ini karena ada pepatah tak kenal maka sayang. Ini yang bahaya kalau sudah kenal nanti disayang. Ya, ini yang bahaya. Betul Pak Babin? Tak kenal tak tahu gitu aja. Kalau sudah kenal kita sama-sama saling tahu ya. Bisa saling terus. Dan nama saya adalah Wahyudi Prasetyo. Latar belakang saya adalah seorang perangkat desa aktif sampai sekarang. Kemarin juga sempat di Bondowoso ada pilkada serentak, saya juga salah satu calon kepala desa di desa saya. Syukur alhamdulillah dari sekian calon yang ada di desa saya adalah salah satu kandidat yang dinyatakan kalah, Pak. Tak tepuk tangan loh buat saya. Ya. Kuncinya semangat. Karena katanya Pak Prabowo kalau jatuh harus bangkit ya. Jatuh sekali bangkit dua kali, betul ya? Saya bersyukur ya meskipun saya ditakdirkan kalah di tempat lain, saya dipertemukan dengan sebuah komunitas yang sangat luar biasa yaitu sangat. Ya, mungkin kalau saya jadi kepala desa paling yang sukses hanya saya seorang kan ya. Warganya belum tentu dan yang saya urusi hanya segelintir desa. Tapi alhamdulillah di sahabat karib kita bisa sukses dan juga bisa sukseskan. Keren nggak sahabat karib? Keren ya? Keren. Nah, alhamdulillah saya juga berlatar belakang seorang pengusaha ya. Saya juga suka bisnis memang. Ya, memang apa mental bisnis ya. Kalau di birokrasi kayaknya terlalu banyak Oke, next. Nah, kami dikenal dengan istilah karib. Komunitasnya juga komunitas karib. Apa sih komunitas karib? Adalah komunitas anti riba. Yang mana semua impian-impian dari komunitas kami diraihnya secara cash. Karena kita konsepnya adalah no riba, no utang. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, di ruangan ini Bapak Ibu akan menemukan sebuah solusi. Solusi mudah. Solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Kalau hutangnya sudah lunas, nanti impiannya pasti terwujud. Ya. Sekarang impiannya banyak, tapi hutangnya banyak. Akhirnya di cancel dulu, kan itu. Fokus ke cicilan dulu, betul? Insya Allah Bapak Ibu nanti punya sebuah ilmu baru, punya cara baru, terobosan baru. Ini adalah salah satu strategi percepatan. Ya. Nah, makanya banyak semua profesi masuk di sini. Polisi ada Pak Purnomo, polisi belajar baik. Keluar-keluar di sini juga, ya. Bupati ada juga. Orang-orang kementerian banyak juga. Petani banyak, bengkel banyak, kuli bangunan ada. Ya, karena sahabat karib ini luar biasa, bisa mengcover semua. Ya, komunitas kami ini bisa mengcover semua. Kenapa? Karena rata-rata orang di luar sana ya, yang terjerat hutang riba karena sebuah impian yang sangat besar. Betul?
harus hijrah. Ya, ingin terbebas dari hutang riba, kita harus hijrah. Terutama yang harus hijrah adalah diri kita. Ya, mindset kita harus hijrah dulu. Yang awalnya ingin A, ingin B, ingin C, hutang. Kalau ada masalah nggak punya, nah itu dihapus dari pikiran Anda. Ya, karena apa yang Anda pikirkan 99% itu akan terjadi. Ya, karena mindset ini sangat pengaruh. Ya, kalau di luar itu nggak begitu pengaruh, hanya sekian persen. Tapi kalau pikiran Anda, keyakinan Anda, terus dah hijrah, mindsetnya kalau saya pengen motor, pengen mobil, pengen panci, misalkan, ya. Terus belum hijrah, utang akhirnya, betul? Akhirnya riba. Nah itu dulu yang harus hijrah. Jadi pikiran kita, mindset kita harus hijrah. Biasanya dengan berpikir kalau utang nggak punya, sekarang harus berpikir saya harus punya secara cash. Ya. Dan itu harus diucapkan secara berulang-ulang. Kenapa? Karena apa yang Anda ucapkan dan itu adalah bagian dari doa Anda. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana keadaan keuangan Anda saat ini? Keuangan sehat, income cukup, tidak memiliki hutang. Ada nggak orangnya di sini? Ada ya? Tidak memiliki hutang. Wah, luar biasa. Ada ya? 99% gitu ya. Tapi 1% memiliki hutang. Terus keuangan kurang sehat, butuh penghasilan. Siapa yang butuh penghasilan di sini? Butuh semua ya penghasilan. Keuangan sakit parah, banyak hutang, banyak cicilan. Ada tak di sini? Ada. Usah ngancung. Tadi sudah ngancung, sudah bisa. Sudah lihat tanda besar yang kecil itu yang apa? Terus, next. Nah ternyata apapun kondisi Anda, latar belakang Anda, ya, hari ini kita sama punya yang namanya impian ya. Selain persoalan hutang, kita punya yang namanya impian. Nah, rata-rata orang terjerat hutang riba karena impian-impian ini. Ingin motor contohnya, akhirnya kredit. Ya. Nah, ini sangat besar sekali Bapak Ibu. Ada yang ingin umroh, ingin haji, coba yang ingin umroh. Saya aminkan yang ngacung ini bisa umroh beserta keluarganya. Nah, ada yang kepentingan untuk ini, untuk anaknya. Ada yang untuk biaya nikahan, sekarang rame-rame nikahan. Ada yang ingin punya mobil, ada yang ingin punya rumah. Nah, mungkin buat sebagian orang, ya, punya mobil, punya rumah ini biasa kecil ya. Tapi bagi banyak orang, ya, ingin punya rumah ini sampai utang kemana-mana ya. Tangan kiri oke, rumah kan. Nah, kalau kita jumlahkan kurang lebih impian kita ini sangat besar sekali. 1 sampai 2 miliar. Ini yang bikin orang terjerat hutang riba. Saya ingin cek ini kenalan. Masnya, dari mana Mas? Dari Pujen Maisa. Oh pakai satu timur ya? Oh Pak Pandasan. Pujen Pandasan. Mas siapa? Mas Ilyas. Seandainya Mas Ilyas punya uang 1 miliar, impian apa yang ingin Mas Ilyas wujudkan? Pingin rumah, pingin apa lagi Mas? Pingin mobil, mobilnya pingin mobil apa Mas Ilyas? Yang bagus, sampai yang bagus itu mobil apa? Pajero ya, kita aminkan ya Mas Ilyas ya bisa punya Pajero ya Pak. Coba mana lagi yang baru pertama kali datang di sini? Coba, yang pojok ya, yang pojok ini. Kok malu ya? Cewek sekarang barusan cowok. Mbak siapa? Mbak siapa? Dari mana? Nangkaan. Seandainya Anda punya uang 1 miliar, apa yang ingin Anda wujudkan? Ingin umroh? Ya, satu keluarga ya. Kita aminkan beliau mbaknya ini bisa umroh beserta keluarganya.
Terus Pak Ustadz. Dari mana Pak Ustadz? Jambi? Jambi Sari bersebelah dengan saya. Jambi Sari ya.